Saya Raisa. Alif Fikri. Ya, kalau bayarnya tidak wajar, ya susah. Dia pikir dengan kontrak itu akan menang di pengadilan. Tidak. Kontrakan itu ada kontrakan masuk akal, ada yang masuk di akal. Udah ditutup nih. Oke. Yuk. Yuk. Balik. Oke, Bang Farhan, sebelumnya selamat ulang tahun. Ya, terima kasih hari ini 22 Juni, ulang tahun Jakarta, ulang tahun saya yang ke-46 tahun, 22 Juni. Terima kasih, ulang tahun ini dihadiri kerabat, ayah, bunda, orang tua saya, saudara saya, teman-teman, artis, wartawan, dan semua relasi, baik organisasi maupun partai. Tidak terasa udah melewati 46 tahun. Suka duka kehidupan kita lewati, semoga ke depan lebih baik lagi dan bermanfaat lagi. Terima kasih teman-teman, berdoa. Saya nggak nyangka juga banyak kue, banyak hadiah, dan suasana keakraban. Karena dari jam 4 sampai malam sekarang belum ada yang bubar. Berarti teman-teman bukan hanya kangen ketemu saya, tapi kangen-kangenan bersama dengan teman-teman lainnya. Oke. Bang, di umur yang baru ini ada apa nih Bang? Mungkin dejutan-dejutan lagi dari partai Abang, dari Abang pribadi. Ya, hai teman-teman, kita berjuang bagaimana bisa lolos pemilu 2024, di mana saya sebagai salah satu calon presiden 2024 dari Partai Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa berkompetisi untuk perubahan politik Indonesia, kekuasaan Indonesia, di mana pada saat ini rakyat sudah sangat menderita, sehingga kita bukan meninggalkan dunia infotainment atau dunia pengacara, tapi kita bersama-sama mengajak siapa saja bahwa kekuasaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang atau anak-anak yang berkuasa, tapi teman-teman wartawan, teman-teman yang biasa-biasa yang tidak ada cantolan, tapi mereka punya kemampuan, diberi kesempatan. Oleh karena itu saya kaget, rata-rata tulisan di kue itu sebagai calon presiden 2024. Nah, itu menurut saya agak berat juga sih, tapi karena saya pikir bersama dengan Partai Pandai kita bangun dan saya juga ketua umum, saya pikir nggak ada masalah. Karena memang terima kasih buat media-media yang selama ini menjalin komunikasi sehingga tersampaikan pesan gitu. Jadi apapun tulisan dan harapan saya tentang bangsa ini, walaupun hanya dalam 2 atau 3 kalimat, misalnya perubahan, misalnya generasi teladan, itu akan tersampaikan gara-gara kerjasama dengan teman-teman media. Mudah-mudahan semangat kita ini menjadi milik bersama gitu. Saya rasa apa yang saya rasakan, apa yang masyarakat rasakan, dirasakan oleh teman-teman media ini. Terima kasih kehadirannya. Saya senang karena malam ini ada Saiful Jamil, ada Dodi, ada Mayang, ada Ermi Kulit, Uya juga hadir gitu. Dan bahkan istrinya nyanyi, ya saya rasa ini merupakan satu kekerabatan. Dan pesan buat orang-orang yang suka menghina saya, yang merasa levelnya tinggi, ya saya tidak bisa menolak setiap acara, mau lebaran, ulang tahun, kami selalu diliput. Bukan kalau ribut atau maki-maki orang atau ribut-ribut baru masuk TV. Bukan mengadu domba artis baru masuk TV, enggak. Karena memang yang kita bangun itu adalah karakter silaturahmi. Bukan silat-silatan, bersilat lidah, teriak-teriakan sampai urat leher lari. Nah, saya pikir mudah-mudahan, karena kamera ini punya pesan moral juga buat kita sebagai pengacara, artis, selebritis. Artinya, kalau di depan kamera, jangan berteriak, jangan menghina manusia, jangan tidak memanusiakan manusia, kecuali ketika Anda diserang. Kalau tujuannya hanya untuk memanggil konferensi pers untuk mempermalukan orang, mengejek-ngejek orang buat apa? Gitu. Coba dengan bahasa yang santun atau yang sindiran. Tapi saya heran juga ya, setiap saya nyindir orang yang tersindir itu merasa marah banget juga itu. Padahal dengan bahasa yang menurut saya, ya bahasa-bahasa sindiran itu. Kita ini bangsa Melayu itu sindiran. Betul nggak?
Apalagi orang Sumatera Barat itu kalau bahasa itu ada pantun. Pantun apa ya? Kayak kata mutiara lah kira-kira. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak sensi. Tapi saya maklumi kalau sensi. Tapi ingat loh, kalau sensi menyinggung kata-kata kalimat yang tidak bagus, mengancam fisik dan lain sebagainya, itu ada pidananya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengangkat budaya diri kita pribadi. Bahwa kamera-kamera wartawan ini punya arti. Bukan berarti bahwa kita berani tapi ditonton orang. Menyangkut etika dan tata cara. Saya tidak salahkan kamera yang mengambil gambar itu, tapi saya menyalahkan adalah oknum-oknum yang tidak bisa menahan emosional yang di depan kamera, yang menjadi adegan yang merasa dia hebat. Gitu aja. Abang mau tanya sedikit, bila mana lolos dalam verifikasi nanti, apakah nanti abang siap untuk bisa berkoalisi dengan partai-partai lain lagi? Oh itu arahnya ke politik ya, kita lihat aja, memang harus begitu dong, karena kita kan partai baru kan, jadi nggak ada masalah gitu. Tapi yang jelas ada ketertarikan, saya mengajak para artis-artis untuk kita sama-sama, nggak usah bicara masalah warna, tapi bagaimana punya peran yang penting untuk punya kepedulian gitu. Karena ini menyangkut anak cucu kita nanti gitu. Bahwa sebenarnya jangan kita seolah-olah menerima takdir kalian sebagai wartawan, kalian sebagai artis, tidak. Mau artis wartawan punya kewajiban moral untuk memperbaiki bangsa ini. Makanya saya yang datang di sini adalah orang-orang yang samaan visi gitu. Nah, mungkin malam ini sekitar 250 orang hadir. Kita siapkan makanan lebih dari 300. Tapi teman-teman berkembang, akhirnya teman-teman datang, ya mudah-mudahan wartawan juga sebagai sarana mendapatkan berita, informasi, mendapatkan tokoh-tokoh yang hadir pada malam ini, tapi juga sarana komunikasi silaturahmi antar kita. Oke? Ada harapan Apalagi Pak, nih, tentang setelah siapa? dari Iklima. Oke. Saya sudah peringatkan Iklima dulu, ya, agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang bisa melaporkan dia itu justru istrinya Hotman Paris. Saya dapat informasi Iklima sudah mencabut pengacaranya. Nah, mudah-mudahan Hotman Paris bisa memaklumi dan memaafkan Iklima. Kemudian tetap mengejar siapa oknum-oknum pengacara yang sengaja mempermalukan Hotman Paris dengan cara-cara merekayasa, berasumsi, yang menakut-nakuti. Silakan proses. Nah, Iklima harus terbuka. Siapa yang suruh dia? Kalau memang oknum pengacaranya yang suruh, tuangkan saja di BAP. Biar pengacaranya masuk bui dalam waktu yang lama. Biar dia kapok. Gitu. Oke, itu satu. Nah, kemudian buat Safir. Kalau Safir sudah melaporkan MI. Artinya walaupun MI sudah melaporkan lebih dahulu, tapi Safir bisa membuktikan, kemudian sudah merapatnya Iren ke keluarga Dodi untuk bergabung untuk melawan kepalsuan-kepalsuan dan sandiwara-sandiwara itu. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat Dodi dan Mayang. Gitu. Karena Mayang, Dodi hadir malam ini di sini, Iren hadir, kita berfoto merupakan satu silaturahmi. Biar bagaimanapun, ikatan perkawinan Vanessa dengan Bibi itu sebenarnya harusnya sama. Jadi saya tidak melihat adanya kebaikan-kebaikan kedewasaan. Karena semua orang dia mau masukin penjara juga kan. Ya kan? Ternyata mengapa tiada maaf bagiku, mengapa kau emosi, kira-kira gitu kan. Ada lagi? Sudah cukup? Tanskin gimana Bang? Kalau Tanskin apa ya? Bingung saya jawabnya nih. Saya belum ketemu dengan Mayang untuk membicarakan serius karena Mayang datang sehari dan nggak tahu ada skenario jawabannya apa, saya belum mengerti gitu. Tapi yang saya jelas sampai sekarang belum ada keluhan dari klien saya, jadi saya belum diminta pendapat lagi gitu. Kalau dia misalnya menyadari dan mengatakan bahwa dia tidak menggunakan dan sebagainya, ya resikonya dia.
Kalau dia memang salah ya bisa masuk penjara. Tapi kalau hanya mereka damai ya berarti lolos dari penjara, kan kira-kira seperti itu. Tapi strategi itu di luar pengetahuan saya. Jadi kalau saya hadir saat itu mungkin saya tidak akan menerangkan atau mengarahkan ke sana gitu. Jadi nanti kita mau lihat dulu apa motivasi di balik ini. Oke? Apalagi? Bang, sebenarnya kalau seorang pengacara itu untuk nyabut hak sebagai pengacara kasus yang Ikrimah itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Maksudnya kok Bang RN sebetulnya agak kecewa ya minta tanggapan Abang. Karena kan Kecewa kenapa? Dicabut gugatannya kemarin. Pengacara kalau udah nggak nyaman klien dicabut, nggak ada hak seumur hidup gitu biasa. Yang penting kan udah dibayar kan. Ya tahu diri aja, yang penting dibayar. Kalau dia hanya mencari bayarannya wajar ya wajar aja. Tapi kalau bayarnya tidak wajar ya susah. Dia pikir dengan kontrak itu akan menang di pengadilan, tidak. Kontrakan itu ada kontrakan masuk akal, ada yang masuk di akal. Tergantung niatnya. Niatnya baik, tapi setelah ribut dikit membuat tidak baik ya tidak mungkin dikabulkan. Catatan, terdakwa yang sopan saja bisa meringankan hukuman. Terdakwa tidak sopan berbelit-belit memberatkan hukuman. Ini pengacaranya tidak sopan, teriak-teriak, bisa memberatkan terdakwa, bisa membuat antipati antara pengadilan terhadap penegak hukum lainnya seperti pengacara. Kesopanan itu penting gitu, karena ini rumah pengadilan, rumah keadilan, bukan rumah pengacara punya hak, nggak begitu. Itu penafsiran saya sebagai pengacara yang mengerti paham kode etik. Tanya dulu dia di mana, organisasi advokatnya di mana, ya kan? Kalau saya sebagai organisasi advokat, saya ketuanya, saya lebih memecat satu anggota yang merugikan semua advokat Indonesia. Bahwa perilaku advokat tidak kayak gitu, tidak pernah. Saya belum pernah menemukan orang yang sombong dan seteriak-teriak itu, nggak pernah. Saya nggak mau bilang dia ada masalah atau apa, enggak. Tapi perbuatan dia itu akan dipersoalkan orang, akan membuat orang alergi dan membuat orang tidak nyaman, dan akan ditinggalkan klien, akan dilaporin klien, kan lucu. Harusnya membela klien, ini dilaporin klien, kan betul nggak? Oke? Oke, penutup ulang tahun Jakarta 2022 tanggal 22 Juni. Memang banyak pemimpin-pemimpin dunia dan pemimpin Indonesia lahir di bulan Juni ya. Pak Jokowi tanggal 21 Juni. Pak Ahok berapa? 29 Juni. Pak Abbas 22 Juni. Pak Bung Karno. Ya, Soeharto 6 Juni kan? Kemudian Habibie juga kalau nggak salah 23 Juni ya. Ya mudah-mudahan ini juga 22 Juni kan. Wartawan juga 22 Juni. Saya 22 Juni Sio Naga. Mantan juga dulu naga. Makanya naga dengan naga kan. Oke? Ini saya kenal Pak Indra, Wakil Ketua Umum Partai Pandai. Bang Rizal, Wakil Sekjen Partai Pandai. Oke, makasih. Puas Anda dengan hukum dan dirinya sendiri. Saya sudah pernah bicara dengan istrinya. Istrinya mengakui ada persoalan yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Dan dia dalam pengawasan dokter. Oke, saya nggak tahu dokter apa. Ya, dia dalam pengawasan dokter. Ada rekaman pembicaraan, pengakuan bahwa tolong dikasihani. Oke? Oh, sebelah lagi. Dia selalu kotor tentang sebagai pengacaranya BG. Nggak ada. Dulu saya jelaskan, Pak BG dulu bukan juru bicara, hanya dia itu dapat kuasa dari kantor Egy Sujana. Waktu itu dia belum dilantik jadi pengacara oleh Pengadilan Tinggi Ambon baru bulan November 2015. Pak BG itu 2015 bulan April. Nah, jadi Epi Susanti bulan Mei 2015. Jadi proses itu proses ilegal. Makanya waktu dilaporkan dia takut. Makanya uang Epi dibalikin 800 juta, masih kurang 500 juta. Makanya Epi membatalkan perjanjian, kemudian
Evi menagih lagi uang itu, kemudian melaporkan ke KPK agar oknum pengacara tersebut diproses. Karena ada uang 500 juta untuk ke Mabes Polri. Catat, oke? Bang, dengan ributnya dengan Hotman sendiri menanggapi seperti apa Bang? Karena kan dia Enggak, untuk kali ini saya bela Hotman. Saya bela Hotman Paris. Gitu. Dan saya menyampaikan kepada Hotman bahwa Iklima sudah mencabut kuasa dan saat ini ditangani oleh masih rekan saya. Cuman yang perihal media netizen juga kata sudah mencabut kuasa, Bang Farhad juga tahu nggak? Saya nggak tahu. Mana ada orang tahan kalau udah begitu. Jadi bukan dia misalkan masalah, justru pengacaranya bermasalah dengan masalah. Oke? Pokoknya kamu itu bilang saya bukan level, memang saya bukan levelmu. Kamu nggak akan bisa ngalahin saya. Karena kamu emosional. Kalau saya mengalah, itu saya mengalahkan kamu. Betul nggak? Jadi jangan sok hebat, nantang saya kalimat-kalimat sombong banget. Uya-kuya nggak bisa dilaporkan. Kamu kalau bisa P21 atau ngelaporin uya-kuya, nggak bisa. Kamu menghina Uya, menghina Denis, kau bilang cadel, kau hina semua orang, kau maki-maki semua orang. Polisi aja, peluru aja dilaporkan, diambil. Coba. Kemudian yang dari Medan itu ngomong apa? Kan dilaporkan juga pidana penipuan. Ya silakan aja berhadapan dengan itu. Kalau yang benar bukan saya dipakai Denis, tapi kalau kamu butuh menyelamatkan dari mereka-mereka, mau selamat ya pakai gue. Lu pakai gue, lu selamat. Betul nggak? Itu baru selesai ngomongnya. Karena orang-orang yang bermasalah dengan kamu itu hormat dan dengar pendapat saya. Karena saya memberi logika dan analogi hukum yang masuk di akal. Tidak memarah-marahi, tidak menakut-nakuti. Tapi orang jadi nyaman didampingi oleh saya. Ya kalau bicara komunikasi, lu ngomong emosi bagaimana, gue ngomong fokus, saya udah lupa otaknya dulu. Saya ahli. Saya tahu bagaimana mematahkan omongannya. Saya bisa membuat otaknya terhenti dengan satu kalimat. Saya tahu menghadapi orang emosi. Makanya kalau berdebat dengan saya dia takut. Ketika berdebat dengan saya dia pasti akan tidak mau bicara dengan Farhad Abbas. Karena saya ahli komunikasi, apalagi sama orang emosi. 7 menit bisa stroke orang debat sama saya. Bisa stroke. Ya kan? Di otak saya itu nggak akan pernah berhadapan dengan dia, saya udah tahu. Lu berhadapan dengan diri lu sendiri, bisa stroke. Oke, makasih. dengan kemarin dia mendatangi tempat kopi Joni sendiri melamar. Kurang kerjaan, ngapain? Ngapain? Katanya untuk membuktikan nyalinya gitu Bang. Itu bukan nyali. Kalau besok-besok disuruh lompat dari jurang, turun lompat aja. Kalau yang jagoan itu bukan lompat, bilang gua nggak luka, tapi bagaimana bisa turun ke jurang kemudian naik lagi dan sempurna. Kan kira-kira seperti itu kan? Udahlah, aku tahu gitu. Aku ini lidahku, tanya sama Niati. Singa aja jadi nggak galak. Cewek marah pun jatuh cinta gara-gara lidahku. Oke? Dengan bersaing kekayaan, menunjukkan kekayaan itu. Alah, kekayaannya saya tuh pernah dibilang, kau nggak punya uang hat, gini. Terus dia bilang, kenapa? Beli tanah C1, mana duitnya? Mana sertifikatnya, saya nggak percaya. Begitu sertifikat dia banyak alasan. Itu kan hanya bohong-bohongan aja. Bohong-bohongan. Tapi sampai dia pengen nantang Bang Hotman sendiri kata Nggak pengen bisa, di lawyer tuh nggak bisa. Oh, tantang. Iya, kayak saya kalau emang lampunya bener ada nanti saya beli kata Bang. Suruh dia beli aja 2 sana, 1 beli aja. Baru diparkir kan. Ngapain mau beli orang punya kan? Betul nggak? Ntar kalau misalnya Hotman mau jual, buktinya Dennis kasih 1 DP dia nggak bisa beli. Taruh dia punya uang kan? Kan kelihatan muka orang hemat dengan tidak hemat. Ada orang mukanya hemat. Kalau dia memang kehidupannya hemat. Kalau Hotman Paris wajahnya wajah hemat kan? Betul nggak? Atau mau dibilang wajah boros? Oh, wajah boros. Ya gitu saya rasa. Mudah-mudahan dia itu ngaku 10 tahun jadi anggota dewan, 12 tahun jadi wartawan, terus 12 tambah 22, umurnya berapa? Berarti baru jadi pengacara berapa tahun? Baru 7 tahun kan? Saya dari 2020 udah pengacara, berarti udah 22-23 tahun. Dia baru 7 tahun. Ya? Kalau kelihatan loh, kalau lawyer yang pintar ngomong itu beda, kelihatan banget. Saya tahu banget.
Dia pernah sidang di tempat saya. Habis itu saya copot karena apa? Saya tahu kualitas. Saya nggak mau masuk penjara, makanya saya keluarin orang-orang yang nggak cocok buat jadi pengacara saya waktu itu. Ya. Berarti menurut Bang Richard Lee, lu jangan takut Richard Lee. Gua taruhan, uang lu pasti balik. Lu nggak akan bayar tuh, taruhan. Hakim Indonesia, hakim-hakim waras. Bang, jadi mempertegas Bang, jadi tantangan Bang Rasman ke Tantangan apa? untuk Tantangan aja kalau lu kepepet, lu cari gua beres masa lalu. ya, nggak usah mancing-mancing terus. Tantangan apa? Nggak bisa tantangan. Kalau orang mau make, kalau tidak buat apa? Wah, mancing-mancing. Oke? Ada yang mau sampaikan? Sampaikan. Sekali lagi ya, buat Rasman. Buat masyarakat bahwa pengacara tuh seperti Farhad Abbas. Ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kalau marah-marah, Faisal pun kalau ketemu saya pasti ketawa. Hanya nggak ketemu saya aja. Karena wajah saya ini wajah nyenengin. Wajah-wajah senyum gitu. Kalau udah muka di TV udah ya orang udah benci. Betul nggak Pak? Kalau saya mantan istri artis. Orang tahu ayah saya hakim agung, ayah saya wakil ketua komisi yudisial. Nggak perlu saya teriak-teriakin. Ngapain saya bilang saya juru bicara presiden? Saya memang juru bicara partai waktu zaman kampanye Jokowi. Kami ada 100 orang, dari PKB 10 orang termasuk saya. Terus buat apa saya ngaku-ngaku? Terus jadi pengacara para menteri, pengacara Tommy Winata, pengacara kasus Tempo dulu, pengacara yang Bali 9, saya tangani semua kan nggak ada saya ditunjukin aja dia pernah membebaskan orang mati nggak, menghukum orang mati tidak jadi mati pernah nggak, pernah membebaskan orang kasus korupsi atau kasus pembunuhan nggak pernah. Nah kalau Pak BG itu memang dia kan sudah terungkap kan tidak pernah ikut sidang pra peradilan, dia pun masuk cantelan masuk ke pengacaranya Egy Sujana. Dan catat, jadi pengacara BG kuasanya tanggal berapa, dilantik jadi advokat oleh pengadilan tinggi tanggal berapa, catat. Itu kan ketahuan. Gak usah pura-pura saya nggak lihatkan, liatin tuh. Kalau nggak mau saya punya, nanti saya kasih kalian. Oke? Ya, makan-makan dulu. Kasih, makan dulu. Hah? Selamat ulang tahun Bang. Happy birthday. Ini kok ulang lagi? Ya, aus. Ya. Dewi Persik cerai. Saya nggak ngapain sama Dewi Persik, tapi saya doain Dewi Persik tidak cerai. Kalaupun bercerai, saya doain Dewi Persik kembali dengan Saiful Jamil lagi. Karena kualitas mereka tambah berkualitas. Ya, cuman jangan emosional lagi gitu. Oh enggak, saya nggak ikut campur mereka. Orang-orang yang pernah menyindir yang ngejek-ngejek saya dulu, saya nggak mau ikut campur lagi. Hah? Ya udahlah, daripada jadi duda atau janda lebih enak punya pasangan. Saya enak-enaknya tidur sendiri, lebih enak tidur berdiri. Berarti tidur sendiri itu nggak enak. Sunyi. Saya sunyi. Tapi mantan saya juga sendiri juga kan, jadi sama-sama sunyi. Oke. Bang, mungkin kenapa salah sepertinya kamu cabut? Hah? Siapa? Iklima. Oh iya, Iklima kalau mau selamat dia harus cabut. Karena yang ribut kan bukan Iklima, kuasa hukumnya. Iklima kan diam-diam. Malah jadi runyam. Ngerunyam. Dia kan hanya menceritakan kisah cintanya yang seolah-olah dibuat. Kan kalau orang pacaran itu kan tidak ada pelecehan. Kalaupun ada terjadi suka sama suka. Kalaupun ada itu kan harusnya ada masa waktunya. Mungkin 6 bulan. Beri aduan kan. Saya? Dulu kan saya bilang yang ganggu Hotman ganggu saya. Yang jelas saya dukung lah. Gak usah si Rasman tuh gak usah tantang supaya Richard Lee pakai saya. Rasman, lu kalau udah kepepet mau selamat lu cari gue.
gue bisa mengatasi masa lalu dengan cara yang mudah. Cukup gua tiup aja selesai masa lalu. Ya, jadi jangan sombong sama saya. Saya nggak sombong sama kamu, tapi